Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan informasi mengenai transisi periode keempat. Dengan anggota kelompok Arsyadillah Mahmud nomor presensi 06, Nabila Putri Safina nomor presensi 20, Nabilah Alia Krisnawati nomor presensi 21, Putri Aristianti nomor presensi 27, Rani Rahma Sinding Putri nomor presensi 28, dan Ryan Lukman Hakim nomor presensi 29. Topik yang dibahas. Yang pertama, kelimpahan unsur. Yang kedua, kecenderungan sifat fisika. Yang ketiga, kecenderungan sifat kimia. Yang keempat, manfaat dalam kehidupan. Yang kelima, proses pengolahan unsur. Kelimpahan unsur. Yang pertama, skandium. Skandium adalah unsur yang jarang terdapat di alam, adapun umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan bilog +3. 2. Titanium. Titanium merupakan logam terbanyak ke-9. 0,6% kerak bumi terkandung titanium. 3. Vanadium. Vanadium adalah unsur yang cukup banyak terkandung di kerak bumi, sekitar 0,2%, dan ditemukan dalam berbagai macam biji. 4. Kromium. Kromium merupakan logam keras berwarna putih ditemukan di alam sebagai biji krom besi, yaitu kromit, yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. 5. Mangan. Mangan berupa logam keras yang rapuh. Biji mangan yang utama adalah pirolusit MnO2. Potensi mangan terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Kelimpahan unsur ferum atau besi adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih, cukup lunak, dan bersifat magnetik. Besi yang berada di alam rata-rata adalah biji besi. Biji utamanya hematit atau Fe2O3, limotit atau HFeO2, siderit atau FeCO3, pirit atau FeS2, dan liminit atau FeTiO3. Biji besi tersebut di daerah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kobalt atau Co. Walaupun kobalt relatif susah ditemukan di alam, tetapi kobalt dapat ditemukan dalam biji smaltit atau CoAs2 dan kobaltit atau CoASs dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Nikel atau Ni, kelimpahan nikel dalam kulit bumi, berada pada peringkat ke-24. Terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Cuprum atau Cu atau tembaga adalah logam transisi berwarna merah kecoklatan berupa logam lunak namun kuat, ditemukan di alam pada batuan tertentu. Senyawaan tembaga antara lain pirit tembaga dan malasit. Potensi terbesar tembaga tersebar di Indonesia yang meliputi Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Seng atau Zn. Seng terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende atau ZNS, senyawa karbonat kelamin atau ZnCO3,
dan senyawa silikat seperti hemimorfit atau ZNO, ZnSiO3, H2O. Sifat fisika dan sifat kimia. Skandium. Sifat fisika skandium, lunak dan berwarna keperakan. Permukaan unsur ini akan berubah kekuningan atau merah muda bila terkena udara. Sifat kimia skandium, mudah teroksidasi oleh udara dan mudah terbakar. Titanium. Sifat fisika titanium, ringan, kuat, berkilau, tahan korosi, dengan warna putih metaliknya. Sifat kimia titanium, mudah terbakar di udara, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam pekat. Vanadium. Sifat fisika, lunak dan berwarna abu-abu putih. Sifat kimia, tahan korosi karena memiliki lapisan pelindung oksida. Kromium. Sifat fisika, logam pasif yang berwarna putih perak dan lembek dalam keadaan aslinya. Sifat kimia, tidak dapat bercampur dengan basa oksidator, peroksida, dan logam-logam. Mangan. Sifat fisika, sulit mencair tetapi mudah teroksidasi. Sifat kimia, mangan murni bersifat sangat reaktif dan dalam bentuk bubuk akan terbakar dengan oksigen. Besi. Sifat fisika, merupakan konduktor yang baik, penghantar panas, dan memiliki wujud padat. Sifat kimia, elektropositif, dan mudah terkorosi. Kobalt. Sifat fisika, keras, berkilau, dan berwarna putih keperakan. Sifat kimia, stabil di udara dan tidak terpengaruh oleh air. Nikel. Sifat fisika, keras, mudah ditempa, merupakan konduktor yang baik. Sifat kimia, larut perlahan dalam asam-asam encer. Cuprum. Sifat fisika, berwarna kuning seperti emas, keras bila tidak murni, mudah ditempa, konduktor yang baik. Sifat kimia, relatif tidak reaktif dengan alkani, tetapi larut dalam amonia. Seng. Sifat fisika, berwarna putih kebiruan, berkilau, dan bersifat getas pada suhu normal. Sifat kimia, cukup reaktif dan akan bereaksi dengan oksigen dan non-logam. Manfaat transisi periode keempat. Skandium, sebagai industri kedirgantaraan dan peralatan olahraga, misalnya sepeda, tongkat bisbol, senjata api, dan sebagainya. Titanium, untuk membuat peralatan perang, membuat pesawat ruang angkasa, bahan mesin pemindah panas, dan bahan bejana bertekanan tinggi, serta pipa-pipa tahan korosi. Vanadium, sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Kromium, untuk mengeraskan baja. Mangan, untuk berpartisipasi pada pemurnian besi melalui reaksi dengan belerang dan oksigen, serta untuk meningkatkan kekerasan baja. Besi, sebagai bahan utama pembuatan baja. Manfaat dari kobalt adalah sebagai pelapis dan pewarna biru untuk logam, pembuatan magnet, dan pembuatan bahan tahan karat. Manfaat dari nikel adalah sebagai komponen pemanas listrik atau nikrom. Manfaat dari cuprum adalah sebagai kabel jaringan listrik. Manfaat dari seng adalah untuk melapisi besi dan baja untuk mencegah terjadinya perkaratan. Proses pengolahan skandium dibuat dengan elektrolis cairan SCl3 yang dicampurkan dengan klorida-klorida lainnya. Proses pengolahan titanium dibuat dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4, kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen.
Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. TiO2 solid plus C solid plus 2Cl2 gas menjadi TiCl4 gas plus CO2 gas. TiCl4 gas plus 2Mg solid menjadi Ti solid plus 2MgCl2 aqueous. Proses pengolahan vanadium dibuat dengan mereduksikan V2O5 dengan reduksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksikan dengan CaO membentuk kerak, yaitu CaSiO3 liquid. Reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut. 2V2O5 solid plus 5Si solid menjadi 4V solid plus Fe solid plus 5SiO2 solid. SiO2 solid plus CaO2 solid menjadi CaSiO3 liquid. Proses pengolahan kromium. Langkah-langkah dalam ekstraksi unsur krom dari bijihnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kromium 3 dalam bijih diubah menjadi dikromat 6. Yang kedua, reduksi Cr6 menjadi Cr3. Yang ketiga, reduksi kromium 3 oksida dengan aluminium, reaksi termit. Mangan. Mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium, atau melalui proses elektrolisis. Kedua, proses aluminotermi dari senyawa MnO2. Persamaan reaksinya antara lain: tahap 1, 3MnO2 menjadi Mn3O4 ditambah O2. Tahap 2, 3Mn3O4 ditambah Ba1 menjadi 9Mn ditambah 4Al2O3. Besi. Ferrum atau besi dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi bijihnya dalam tanur hembus atau tanur tinggi. Bahan baku yang diperlukan dimasukkan dalam tanur tinggi, yaitu bijih besi, karbon, dan batu kapur, CaCO3. Kobalt. Unsur kobalt di alam selalu didapatkan bergabung dengan nikel, dan biasanya juga dengan arsenik. Mineral kobalt terpenting antara lain smaltit, CoAs2, kemudian kobaltit, CoAs5, dan lemacit, CO3S4. Sumber utama kobalt disebut spesies yang merupakan sisa dalam peleburan biji arsen dari Ni, Cu, dan Pb. Nikel. 1. Pengeringan di tanur pengering. 2. Kalsinasi dan reduksi di tanur. 3. Peleburan di tanur listrik. 4. Pengkayaan di tanur pemurni. 5. Granulasi dan pengemasan. Cuprum, Cu2S, dan kerak FeSiO3 dioksidasi dengan udara panas. Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 981 hingga 991 tembaga tidak murni. Untuk memperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi,
Tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4. Tembaga blister adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Seng. Satu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.